Haleluya. Nah, mereka bersuka cita. Demikian jugalah kita pada hari ini. Sambutlah Tuhan Yesus di hari Natal ini dengan penuh sukacita. Lupakan dulu persoalan. Ketika mereka melihat bintang itu, bersukacitalah mereka. Apakah yang membuat saudara bersukacita? Apakah kita bersukacita melihat persoalan? Tentu kita tidak akan bersukacita kalau kita melihat persoalan. Tetapi kalau kita melihat Yesus, yang adalah sumber dari segala sumber hidup kita, sumber pertolongan, sumber keselamatan, sumber kekuatan, sumber damai, sumber sukacita, sumber berkat, maka kita bergembira, bersukacita. Amin. Kalau memang Tuhan Yesus itu sumber segala sumber yang baik, kenapa kita nggak datang sama Tuhan? Kenapa kita lebih melihat persoalan kita? Selagi kita hidup di dunia ini, besar kecil persoalan itu akan selalu ada. Tetapi kita mengertilah kemana kita harus datang. Datanglah kepada Yesus. Di dalam ayat ini ada 3 persembahan orang Majus. Yang pertama emas, yang kedua kemenyan, 3 mur. Hari ini 1 kita bahas mengenai emas. Minggu depan mengenai kemenyan. Apa itu kemenyan? Dan mur. Amin. Jadi selama 3 minggu ini sampai dengan 2 minggu ke depan, jangan absen. Inilah yang dibawa oleh orang Majus. Inilah yang dipersiapkan oleh orang Majus. Nah, ada berapa? 3. 1, emas. Kedua, kemenyan. Ketiga, mur. Thank you, Pak. Inilah yang dipersiapkan orang Majus sebelum Yesus lahir. Apakah yang kita persiapkan dalam menyambut Natal ini? Sudah ada? Emas yang seperti apa? Kan gitu. Bukan emas batangan maksudnya. Kalau orang Majus ya emas batangan. Apa yang kita persiapkan? Itu menjadi renungan kita 2-3 minggu ini sebelum tanggal 24-25. Yang pertama sekali kita mau bahas, orang Majus membawa emas. Sudah lama dia persiapkan. Sudah dia simpan itu dengan baik. Emas yang dipersembahkan bagi Yesus itu secara simbolis menunjukkan kedudukan Yesus itu sebagai raja. Bukan raja biasa, tapi raja segala raja. Kita keturunan raja juga ya kan? Raja-raja kita semua. Tapi Yesus ini raja segala raja. Nah, saudara yang kekasih, itu melambangkan Yesus kedudukannya dinyatakan sebagai raja. Kalau pada waktu itu tentang menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang pertama ke dalam dunia ini, maka hari ini kita sedang menantikan kedatangan Yesus untuk kali yang kedua. Ya, apa yang menuntun kita untuk datang kepadanya? Kalau orang Majus, dia dituntun oleh bintang. Bintang bukan bintang biasa. Boleh jadi itu adalah Roh Kudus juga lah itu yang menuntun. Apa yang menuntun kita datang kepada Yesus? Kalau orang Majus, bintang menuntun mereka untuk datang menyembah Yesus. Siapa yang menuntun kita datang kepada Tuhan? Siapa yang menuntun kita untuk bertobat? Siapa yang menuntun kita untuk, saudaraku, berbuat baik, mengasihi,
Haleluya. Nah, jadi saudara yang kasih, biarlah Roh Kudus itu yang ada di dalam diri kita, ya. Kita dengar-dengaran dengan Roh Kudus dan maulah dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Yang pertama sekali berbicara tentang emas. Saudaraku yang kekasih, emas itu adalah sesuatu yang sangat berharga, merupakan lambang kesucian, kemurnian, kekudusan. Amin. Ya. Emas melambangkan kemurnian, keaslian, kesucian, murni. Kita suka yang murni, yang asli, yang original, betul? Jaranglah ada orang suka yang palsu. Haleluya. Jarang itu. Kalaupun dia pergi ke pesta, boleh jadi enggak emas asli. Ya, berjejer di sini. Berjejer di sini. Tapi palsu. Kalau asli udah diintip orang dia nanti. Amin. Ya kalau ke pesta bawa aja yang palsu-palsu. Haleluya. Suka kita semua yang asli-asli, amin. Original. Tapi di zaman modern ini banyak pula yang suka yang palsu-palsu ya. Alisnya alis palsu. Bukan salah ya, bukan salah. Hidungnya, apalagi artis ya, mancung dia. Ada aplikasi bisa bikin mancung. Aplikasi di HP. Saya harus coba-coba. Saya lihat hidung saya kalau mancung begini rupanya. Amin. Nah, jadi saudara yang kekasih, wajah kita ini biarkan aja lah original. Gak usah pala dipermak-permak. Yang pesek biar aja lah pesek. Haleluya. Yang penting apa? Ada kemuliaan Tuhan. Emas melambangkan keaslian. Itu pesannya yang mau kita dengar. Bukan masalah alis palsu lah, hidung palsu, bukan. Amin. Ya kalau alis saudara sudah ditato yang masalah itu. Daripada capek saudara mengapa, ya kan? Nah, saudara yang kasih. Jadi saat datang kepada Yesus, orang Majus datang dengan persembahan mereka. Mereka sudah mempersiapkannya untuk diberikan kepada Yesus. Tapi berbeda dengan orang Majus ini. Orang Majus ini, mereka tidak takut rugi. Bilang sama temannya, saya tidak takut rugi untuk Tuhan. Api, ini juga penting. Api adalah ujian bagi emas. Emas tidak pernah, saudaraku, mengeluh kalau dia diuji dengan api. Semakin dia dibakar, semakin dia dilebur, semakin senang dia. Mengapa? Karena dia tahu akan semakin murni, akan semakin mengkilat, merhilung, kata orang Batak. Semakin bersinar. Haleluya. Nah, jadi Bapak Ibu,
Jangan takut peleburan. Gak ada aminnya. Jangan takut dibentuk. Dengan kata lain apa? Jangan takut menderita buat Tuhan. Jangan takut menderita buat Tuhan. Jangan takut. Emas tidak pernah takut dengan api. Malah dia tunggu-tunggu api. Kapan lagi aku dilebur supaya aku semakin murni, semakin original, semakin kudus, semakin suci. Jangan takut orang mengejek kita. Jangan takut orang mengejek saudara. Jangan takut orang mengejek engkau, saudaraku. Jangan takut orang menjelek-jelekkan saudara. Kalau saudara dijelek-jelekkan, berarti benar-benarlah saudara itu orang yang baik, orang yang ganteng, orang yang cantik. Orang yang baik lah. Jadi kalau ada orang menjelek-jelekkan, puji Tuhan. Berarti dengan pernyataannya itu sebenarnya saudara adalah orang baik. Haleluya. Jadi saudara yang kasih, jangan takut orang menjatuhkan kita. Jangan takut orang menjatuhkan saudara. Karena dengan pernyataannya itu menunjukkan bahwasanya memang berarti kita sudah di atas. Amin. Haleluya. Kalau kita punya prinsip seperti ini, maka damai hati kita, sukacita ada di dalam diri kita. Kita benar-benar orang yang menjalani pengujian. Jangan takut pengujian. Bilang sama temannya kanan kiri, jangan takut pengujian. Haleluya. Ada sebuah proses pemurnian emas yang dilakukan lewat pembakaran. Caranya adalah dengan membakar emas hingga mencair. Di saat emas sudah mencair, berbagai kotoran melekat padanya seperti abu karat dan yang lain-lain, plastik dan lain-lain, kayu dan lain-lain. Semuanya itu terbuang ketika dibakar. Jadi kalau kita mengalami peleburan, mengalami pemurnian, semua kotoran-kotoran di dalam hidup kita ini terbakar. Amin. Kotoran apa yang ada di dalam diri kita ini? Banyak yang bisa membuat kita menjadi kotor, yang membuat kita bercampur dengan yang lain, sehingga kita tidak murni seperti emas, tidak teruji seperti emas, tidak kudus seperti emas. Saudara yang kasih, berulang-ulang emas itu harus dibakar. Semakin dibakar semakin murni, semakin dibakar semakin murni. Haleluya. Saudara yang kasih, jangan takut pengujian. Karena pengujian itu membuat kita semakin dewasa, semakin bertumbuh. Amin. Apa kotoran-kotoran di dalam diri kita ini? Saudaraku yang kasih, bakarlah. Sakit hati kah? Bakar itu habis-habis. Jangan ada sakit hati di dalam. Jangan ada kecewa di dalam. Jangan ada kepahitan di dalam. Kejisan, percabulan di dalam. Jangan ada keduniawian di dalam. Jangan ada penyembahan berhala di dalam. Amin. Haleluya. Bakar itu habis. Sebelum Natal ini, saudaraku, persembahkan hidup kita ini menjadi kudus, suci seperti emas. Jangan seperti orang dunia Kristen mengadakan Natal hanya untuk berpesta pora, hanya untuk makan minum, hanya untuk beli baju baru, pakaian baru, perhiasan baru, istri baru, suami baru. Apa yang baru? Hati baru, hati kudus, hidup benar. Itu yang kita persiapkan. Amin. Itu yang dipersiapkan. Oleh karena itu jangan
Susah hati saudara. Saudara melihat orang lain. Kalau di Golgota 3 salib kan? Kalau dia 4 salibnya. Sini kanan kiri 2. Kalau apa namanya? Anting salib. Udah 2 ya. Di sini kalung salib. 3 ya. Gelang 2 salib. Nah, berkelentungan. Jangan lihat orang punya perhiasan yang banyak. Saudaraku yang kasih, persiapkanlah diri kita menjadi orang benar, orang baik, orang kudus, orang suci menyambut Natal ini. Jalani aja prosesnya. Amin. Saudara mungkin susah hati saudara kalau tidak punya baju baru. Saya bisa rasakan itu. Jangan iri kepada orang yang pakai baju baru. Anggap aja itu sedang diproses. Ini kan masa sulit. Amin. Anggap aja memang ini proses. Belum beli sepatu baru. Anak-anak sudah melihat kawannya beli sepatu baru lah, baju baru lah. Jangan kecil hati, amin. Jalani hidup ini, jalani prosesnya. Jangan melihat, memandang orang lain lebih diberkati. Semuanya kita diberkati Tuhan. Jalani saja prosesnya. Ketahuilah bahwasanya kita sedang mengalami pemurnian di akhir zaman ini. Ya, menghadapi dunia yang kacau sekarang ini. Menghadapi peperangan, menghadapi krisis yang membuat kita harus 2 kali ganda bekerja, 2 kali ganda harus menyangkal diri, 2 kali ganda harus berjuang. Amin. Jalani, jalani, jalani. Kabar baiknya, apa yang dikatakan firman Tuhan, Tuhan tidak pernah mengizinkan apa yang kita alami itu melebihi kekuatan kita. Jadi seberat apapun itu, katakan, ini ku alami, ini ku hadapi, tidak melebihi kekuatanku. Amin. Katakan lagi, Tuhan, aku tahu sebagaimana firman-Mu, ini membuat aku semakin murni, ini membuat aku semakin kudus, ini membuat aku semakin bisa dipakai Tuhan. Ini membuat aku semakin mulia. Jadi jangan ada yang mengeluh menghadapi situasi sekarang. Amin. Jangan mengeluh. Bersukacita. Sukacita jangan hilang. Nah, saudara yang kasih. Maleakhi 3 ayat 3. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Amin. Supaya kita mengerti bahwasanya kita harus mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Kita harus dimurnikan supaya hidup kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Adakah orang yang sudah lulus menghadapi penderitaan, pengujian seperti yang dikatakan Alkitab? Contohnya siapa di Alkitab? Ayub, Abraham juga, Nuh juga. Orang sezamannya berbuat dosa, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Orang di dunia ini hidup dalam dosa. Kita bergaul dengan Tuhan. Ayub yang disampaikan di sini, Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dan benar-benar nyata, Ayub benar-benar emas hidupnya.
Kalaukah datang pengujian itu kepada kita, benar-benarkah kita emas murni? Atau emas palsu? Kalau kita emas murni, kita jalani, kita hadapi, kita menang. Tapi kalau emas palsu, datang nanti tawaran, tinggalkan aja Yesusmu, ku kasih kau kerja. Itu akan datang menghampiri. Yang belum ketemu jodoh, ini ada jodoh untukmu, tapi engkau harus meninggalkan keyakinanmu. Itu merupakan tawaran-tawaran yang mungkin akan menentukan siapa kita. Emaskah? Atau imitasi? Tanya dulu temannya kanan kiri. Emaskah engkau atau imitasi? Kalau saya sudah benar-benar udah emas murni lah. Mas Eko maksudnya. Saudara mau jadi emas murni? Panggil dulu yang bapak-bapak, yang laki-laki, panggil Mas Pak Simamora. Mas Ronald gitu ya. Mas Jono. Ayub teruji. Haleluya. Teruji Ayub ini. Teruji dalam hal apa? Dalam hal kekayaannya, uang. Habis semuanya. Saudaraku yang kasih, hartanya habis, kambing dombanya, lembu sapinya. Setelah Ayub, kutuki ajalah Tuhanmu itu katanya. Hati-hati pasangan saudara ini adalah orang yang sangat menentukan bagaimana saudara hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau pasangan kita duniawi, jangan ikut saudara pasangannya duniawi. Kalau pasangan saudara sesat, jangan ikut sesat. Haleluya. Hanya dalam perkara itulah saudara tidak boleh bersehati. Tetapi kalau dalam hal yang baik, bersehati itu mencurahkan berkat bagi kita. Istri Ayub mengatakan, kutuki aja Tuhanmu, gak ada gunanya. Gak sembuh kau Ayub. Itu sebabnya jangan kecil hati kalau saudara gak sembuh. Bukan kesembuhan segala-galanya. Yesus segala-galanya. Banyak orang takut kali gak sembuh. Banyak orang takut gak ada jodoh. Bukan jodoh segala-galanya hidup ini. Banyak orang takut gak punya anak. Bukan anak segala-galanya hidup ini. Yesuslah segala-galanya. Ada Yesus, ada keselamatan. Ada Yesus, ada damai. Ada Yesus, ada sukacita. Persiapkanlah itu di hari Natal ini. Nah, jadi saudara yang kasih, Ayub benar-benar teruji imannya. Siapa lagi yang teruji imannya? Abraham. Betul? Betul? Anak yang ditunggu-tunggu bertahun-tahun. 100 tahun umur Abraham, 90 tahun umur Sarah. Saudaraku, pada saat itu pula lah dia mendapatkan anak. Tetapi setelah besar, Tuhan berkata, korbankan itu kepadaku. Abraham mikir-mikir dulu. Betul? Tidak. Abraham berkata, tunggu dulu Tuhan. Abraham tidak berpikir panjang. Jika itu engkau yang mengatakannya, siap bos. Ku persembahkan anakku yang tunggal ini kepadamu. Lulus. Abraham lulus. Ayub lulus. Nuh lulus. Siapa lagi? Yusuf lulus. Saya, coba bilang, saya juga lulus. Ada yang berpikir gini, betulnya lulus.
Atau remedial, mengulang. Ayo coba katakan, saya juga lulus Tuhan. Jadilah kepada apa yang kita imankan. Jadi. Luluslah kita menghadapi kehidupan ini. Jadi emas murni, amin. Bentuk setiap hari. Dilatih setiap hari. Orang yang surfing itu gak tiba-tiba dia pandai selancar. Ombak yang kecil dulu, kadang-kadang jatuh. Ya. Ombak yang kecil terus menerus, kebanyakan jatuh. Sudah dia bisa menguasai ombak kecil, agak besar. Dia lulus ombak yang agak besar, dia beranikan diri ombak yang besar. Ombak yang besar ini kadang tenggelam beberapa detik. Saudaraku gak bernapas karena ombak yang besar itu bisa mogap, bisa mati orang. Itu kalau menghadapi ombak yang besar. Itu hanya diketahui orang yang berselancar menghadapi ombak yang besar ketika dia dihempas ombak yang besar itu. Turun ke dalam air beberapa detik itu, saudaraku yang kasih, dia naik-naik begini. Kalau dia gak punya pernapasan yang baik bisa mati. Mau berkat yang besar, hadapi dulu pergumulan yang kecil. Setiap perkara kecil itu kata Tuhan benar. Amin. Maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Setiap perkara kecil Tuhan berikan perkara besar. Setiap berkat kecil Tuhan berikan berkat besar. Kalau kita hanya mau langsung berkat besar saja, mati. Sama kayak orang naik main selancar itu, dia mau langsung ombak besar, dan dia ombak-ombak nagileng-gileng, ya sepele. Sekali dia jalan di ombak yang besar, mogap masuk ke dalam air, gak bisa, naik aja pun dia tak bisa. Di Son Mamaradian, hati-hati juga berkat bisa membuat saudara tenggelam dalam kematian. Bukan hanya penyakit, berkat pun bisa membuat kita mati di dalam kematian. Oleh karena itu ikuti prosesnya. Amin. Sekarang ini kita sedang dipersiapkan untuk berkat yang besar. Bilang sama temannya, sekarang ini kita dipersiapkan untuk berkat yang besar. Oleh karena itu saudaraku, baiklah kita pahami baik-baik hidup kita ini. Apa maksud dan tujuan Tuhan ada pada kita, saudaraku? Biarlah yang pertama didapati Tuhan kita tidak bercacat celah. Didapati Tuhan kita hidup benar, hidup kudus, hidup suci. Kalau sudah Tuhan lihat itu, saudaraku, kalau kita menjaga kelakuan kita, karakter kita, gaya hidup kita, tidak ada kata-kata yang sia-sia dari mulut ini. Semua kata-kata positif, semua kata-kata membangun, semua kata-kata yang benar. Haleluya. Tidak ada gosip, tidak ada fitnah, tidak ada hoax, tidak ada kebencian. Amin. Saudara yang kekasih, bagi kita umat Tuhan, hidup kita ini harus hidup yang memberikan dampak semakin hari semakin baik, semakin murni, semakin kudus. Haleluya. Jangan sia-siakan hidup kita ini dengan perkara-perkara yang tidak baik. Siapa yang mau dibenarkan dan siapa yang mau dihukum? Ada orang yang berkata, oh tidak Pak, mulut saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang seperti itu. Tetapi yang menjadi persoalan kadang-kadang bukan mulut lagi yang berbicara. Tangan ini juga sudah berbicara. Amin. Tangan kita ini pun kudus. Mengetik di handphone ini pun kuduslah. Sekarang ini, saudaraku yang kekasih, banyak hal-hal yang kita tidak tahu
di media sosial ini, apalagi WA, apalagi saudaraku SMS nggak ada lagi ya, Messenger, Facebook, ya bisa japri menjapri, sudah tahu kok saya begini, begini kabar terupdate. Gak usah, duduk aja di bawah kaki Tuhan, banyak aja berdoa. Amin. Persiapkan diri, persiapkan hati. Amin. Persiapkan hidup untuk Tuhan, murni di hadapan Tuhan. Sama seperti orang Majus mempersembahkan yang terbaik. Hidup kita ini biarlah kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Jangan ikut-ikutan dengan dunia ini. Gaya hidup sekarang dunia ini, saudaraku, memang gaya hidup duniawi. Jangan mencemplungkan diri ke dalam. Amin. Haleluya. Kami berdoa supaya kita semuanya diberikan Tuhan kekuatan, diberikan Tuhan semangat untuk menetapkan hati, hidup benar di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Perkara yang kedua mengenai emas. Emas juga berbicara tentang kekayaan, kesuksesan, dan kekuasaan. Saudaraku, pastinya saudara akan diberkati Tuhan. Pastinya kita akan diberkati Tuhan. Amin. Tetapi ingat, kalau kita sudah sukses, jangan lupa Tuhan. Kalau kita sudah diberkati, jangan lupa Tuhan. Jangan masih kekurangan pun lupa Tuhan. Masih kekurangan pun sombongnya luar biasa. Ini macam mana kira-kira kalau begini? Haleluya. Nah, jadi saudara yang kekasih, ya, marilah kita pastikan diri kita luluslah level bawah ini, ya. Lulus supaya nanti berkat besar pun kita dipakai Tuhan untuk meluaskan kerajaan sorga. Amin. Semakin saudara rendah hati, semakin saudara hidup rohani, itu yang Tuhan kehendaki kalau kita semakin diberkati Tuhan. Ulangan 8 ayat 17-18 berkata, janganlah engkau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Amin. Ingat, semuanya itu dari Tuhan. Kita hanya penata layan. Ingat sekali lagi, penata layan, pengatur keuangan Tuhan. Tidak ada yang kita punyai ini milik kita. Kita hanya mengaturnya. Jadi jangan katakan milikku ini, karena usahaku ini, karena kerja kerasku ini. Jangan, hati-hati. Amin. Jangan, rendah hati saja kita. Yang ketiga, saudaraku, emas juga berbicara tentang sesuatu yang sangat berharga. Saya tidak tahu apa yang berharga dalam hidup saudara. Apakah kebencian itu yang paling berharga dalam hidup saudara? Apakah dendam itu yang paling berharga dalam hidup saudara? Sehingga dipertahankan terus sampai mati. Dipertahankan terus kebencian itu. Saya yakin gak ada lah di sini. Atau ada? Gak ada ya? Udah betul itu ya? Kalau ada, nah saudaraku yang kasih, apa yang paling berharga? Saudaraku, Alkitab katakan bahwa Tuhan memberkati Abraham berlimpah-limpah, melimpah, melimpah, melimpah.
Dikatakan keturunannya akan seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Keturunannya akan menduduki kota-kota musuh. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Dikatakan, saudaraku, anak adalah hal yang paling berharga bagi Abraham. Padahal Tuhan sudah katakan, beranak cucu, anakmu seperti pasir di laut. Tapi Tuhan katakan, korbankan. Korbankan itu, korbankan. Apa yang sudah saudara korbankan untuk Tuhan di hari Natal ini? Apa yang paling berharga? Uang saudara itu? Apa yang paling berharga? Sumbangan saudara? Jangan nanti apapun tidak. Uang pun tidak. Korban pun tidak. Yang paling penting yang mau saya sampaikan, adakah jiwa-jiwa yang mau saudara bawa? Jangan nanti jiwa pun tidak. Itu yang paling berharga sama Tuhan. Haleluya. Ada mulutnya sangat jahat. Pak pendeta kan ngomong aja, yang menginjilkan kami. Itu jahat itu. Semua orang punya bagian. Amin. Eporus mungkin bagiannya untuk semua ruas seluruh Indonesia ini. Saya untuk saudara semuanya. Baru saudara kalau mau menginjil, barulah kepada pribadi. Mungkin saya nggak menginjil pribadi lagi, tapi saudaralah saya kobarkan di dalam penginjilan supaya kita semuanya menginjil. Amin. Ada orang yang jahat begitu. Bapak gak pernah bersaksi, Bapak gak pernah bawa jiwa. Jahat itu. Itu nanti mulutnya kena kusta itu. Hati-hati ya ngomong ya. Amin. Amin. Haleluya. Apa yang paling berharga? Saya kobarkan saudara untuk membawa jiwa baru, menginjillah, bersaksilah. Itu yang paling berharga. Haleluya saudaraku. Siapa rupanya yang tahu kami tidak menginjil? Siapa yang tahu rupanya kami tidak mengunjungi? Saudaraku, menginjil, mengunjungi kesukaan bagi kami. Berapa puluh tahun kami sudah jadi penginjil. Amin. Sudah ada gereja saya buka. Bukan sombonglah. Sudah dilanjutkan orang, ada 2 gereja, 1 di Nias. Masih berani dia berkata, Pak pendeta enggak menginjil. Jahat itu. Haleluya. Jangan gara-gara itu saudara enggak menginjil. Rugi. Setan itu yang berbicara. Ada orang yang jahat mulutnya supaya saudara tidak menginjil. Bawalah jiwa-jiwa kepada Tuhan. Itu yang paling berharga. Emas yang mau kita bawa kepada Tuhan. Haleluya. Jangan nanti apapun tidak. Jiwa gak pernah dibawa. Cuman mau menunjukkan baju baru. Untuk apa? Kesederhanaan, tapi kita bawa yang paling berharga. Baju kita, ini jas saya ini udah, kayaknya ada, ini siapa? Pak Lasi harus yang bikin ini ya. Udah ada 3 tahun, 4 tahun. 5 tahun ya.
Ini aja dari tahun ke tahun. Kalau ada pun dikasih orang. Ya kan? Paling pun kemarin itu ada jas baru karena apa kemarin itu ya? Saya lupa. Orang menikah, ya. Ah, si Dewi menikah, ya baru. Siapa lagi saudara yang mau menikah? Hana, jangan dulu lah Hana. Si Kristin udah punya anak. Nah, jangan nanti ditengok si Kristin udah punya anak kawanku katanya kan. Nah, Pak Lase udah menggendong cucu dia. Aku pun cepat-cepat lah. Amin Bapak Ibu. Jangan tenggelam dalam berkat. Berkat bisa membuat kita binasa. Saudaraku, ya, ingat yang paling berharga di hadapan Tuhan, emas murni yang paling Tuhan tunggu-tunggu. Tidak ada yang lain, keselamatan jiwa-jiwa. Amin. Haleluya. Itulah bukti kasih kita kepada Yesus. Tuhan, aku gak punya uang banyak untuk persembahkan di hari Natal ini. Bahkan korban Natal pun tidak ada. Tapi aku bawa jiwa baru Tuhan. Kira-kira dikasih Tuhan gak? Dikasih Tuhan gak? Kalau kita benar-benar mengasihi, peduli, terbeban, mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, pasti Tuhan pimpin. Jangan katakan aku kan orang berdosa banyak kekuranganku. Oh saudaraku, semuanya kita punya kekurangan. Semuanya kita masih riskan sekali hidup di dalam jatuh dalam dosa. Tapi jangan pernah berhenti. Ketika kita menginjil kita dikuatkan. Ketika kita bersaksi kita dikuatkan. Karena firman itu pedang bermata dua. Menasihati orang bertobat. Kepada kita juga dinasihati untuk bertobat. Amin. Emas murni kah saudara? Bukan emas palsu? Kalau saya benar-benar wah, batu Pak Ketri adalah Mas Rado, amin. Coba kalau kita manggil mas dulu, panggil dulu, mas, yang bapak-bapak, yang laki-laki, mas, kabare mas, biar ingat, ya, biar ingat kita kasih emas sama Tuhan, kita kasih jiwa sama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.